Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul Qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki bait yang ke-39 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Langsung saja di awal wa nuna. Apa ini posisi nuna sehingga dia di fathah? Maka jawabannya nuna ini adalah maf'ulun bih muqaddam dari fi'il amar fathah yang ini. Terjemahannya ya nun juga ya. Dan kemudian dia tidak ditanwin dikarenakan dia mudhof. Dan di depannya majmu'in adalah mudhofun ilaih. Terjemahannya jamak. Jadi nun jamak. Nun jamak yang mana maksudnya? Tentu saja yang diceritakan adalah nun pada jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena kita kan sebelumnya baru cerita hal itu. Maka tentu nun yang dimaksud adalah nun jamak mudzakkar salim. Tidak mungkin kita cerita nun inas atau nun taukid. Karena kita sebelumnya tidak membicarakan hal itu. Baik, kita lanjut. Wa ma bihi, dan yang dengannya. Ini adalah wawnya adalah waw ataf. Kemudian ma ini isim mausul maktub ke nuna. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma bihil tahaq. Terjemahannya adalah mulhaq dia. Tahaq ini apa? Maka jawabannya tahaq ini adalah fi'il madhi. Loh, kok bisa fi'il madhi tapi ada alif lam? Saya yakin memang di sini banyak yang bingung ya. Ini alif lam kok fi'il madhi? Jawabannya ya memang fi'il madhi. Ini bukan isim. Dia ini fi'il madhi sulasi mujarradnya adalah lahiqah. Kemudian masuk dia ke wazan ifta'ala menjadi iltahaqa. Nah, itulah dia fi'il madhi. Kemudian iltahaqa ini, fi'il madhi ini, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma isim mausul. Kemudian jumlah fi'il dan fa'il adalah silah mausul. Kemudian kita lanjutkan faftah. Nah, fa-nya ini adalah fa zaidah ya. Kemudian iftah adalah fi'il amar. Terjemahannya fathahkanlah. Berarti ada dua di sini, yaitu satu nun jamak, dua nun yang dimulhakkan dengannya, mulhak jamak mudzakkar salim ya, itu fatahkanlah. Maksudnya bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan. Ingat, pada amirun kalau dijamakkan menjadi amiruna dan amirina. Begitu juga muznibun, muznibuna dan muznibina. Nah, inilah dia difathahkan nun jamak. Begitu juga pada bentuk yang amirina, ini maksudnya ya, di fathah. Begitu juga pada yang mulhak. Contohnya adalah isyruna dan illiyuna. Dan pada isyrina sama. Begitu juga illiyina. Sama, nunnya adalah difathahkan. Loh, apa sih pentingnya membicarakan ini? Ini kan sudah biasa. Kalau membuat jamak mudzakkar salim, misalnya amirun, ya menjadi amiruna. Muznibun, ya menjadi muznibuna. Kan sudah biasa. Kenapa perlu dibahas lagi? Sebab ada juga yang membacanya kasroh. Nah, kita lanjutkan. Waqalla, dan sedikit sekali tapi ada. Qalla fi'il madhi. Kemudian man adalah fa'il. Fa'il dari qalla. Terjemahan man adalah yang ya. Kemudian bikasrihi, dengan kasrohnya. Natok. Natok ini fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke man isim mausul yang jadi fa'il. Dan kemudian fi'il dan fa'il menjadi jumlah dan dia
silah mausul dari yang isi mausul ini ya, yang man. Terjemahan natok adalah membaca dia. Jadi ada yang sedikit kalangan itu yang membacanya dengan kasroh. Makanya penting ditegaskan bahwasannya yang terbanyak adalah membacanya dengan fathah. Maka kita baca ishruna, illiyuna. Nah, seperti itu. Nah, berikut saya berikan contoh yang dibaca dengan kasroh nunnya adalah pada kalimat berikut. Ini dari syair ya. Wa qad jawartul arba'ini. Nah, perhatikan ini. Arba'ini. Ini mulhaq jamak mudzakkar salim. Masuk ke dalam bab yang isruna. Ingat bab isruna mulai dari isruna, salasuna, arba'una sampai ke tis'una. Kalau dibaca isrina, ya isrina, salasina, arba'ina sampai tis'ina. Lah ini arba'ini, bukan arba'ina. Kok bisa gitu? Apakah ini salah? Tidak. Apakah ini karena nada dalam syair? Ya bukan juga. Tapi karena memang ada dari kalangan orang Arab yang membaca seperti ini. Tapi ini sangat sedikit. Nah, begitu. Lah kalau kita gimana? Kalau kita ikuti saja yang banyak. Maka membaca arba'in jangan dibaca arba'ini. Kita baca arba'ina. Tapi tidak bisa disalahkan karena memang ada meskipun sedikit. Cuman bagi kita, misalnya kita membaca kitab kuning, kita tidak perlu membuat sensasi, baca saja arba'ina. Nah, seperti itu dengan menfathahkan nun jamaknya. Kemudian kita lanjut, wa nunu. Nunu ini adalah mubtada. Terjemahannya ya dan nun ya, sama dengan yang di atas. Hanya saja ini posisinya mubtada, maka dia rafa. Kemudian kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhof. Di depannya ma adalah isim mausul fi mahalli jarrin mudhofun ilai. Terjemahannya yang. Kemudian selanjutnya sunniya. Sunniya ini adalah fi'il madhi majhul. Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma. Kemudian fi'il madhi majhul ini beserta naibul fa'ilnya adalah silah mausul. Silah mausul tentu dari isim mausul ma. Terjemahannya adalah dimustannahkan. Jadi kalau tadi pada bait 39 kita bicara nun jamak, pada bait 40 kita bicara nun yang dimustannahkan. Maksudnya nun pada isim musanna. Selanjutnya wa mulhaqqu bihi. Ini terjemahannya adalah dan yang dimulhaqkan dengannya. Maaf salah ketik, yang benar wa mulhaqi bihi. Terjemahannya adalah dan yang dimulhaqkan dengannya. Kenapa wa mulhaqi? Karena ini waw ataf, mulhaqi maktub ke ma. Ma tadi kan mahal jar ya, karena dia mudhofun ilaih. Maka yang maktub ke ma juga jar juga. Baik, kita lanjutkan. Jadi nun isim mustanna dan juga nun yang dimulhaqkan dengan isim mustanna biaksi. Apa terjemahan biaksi? Biaksi adalah dengan kebalikan. Wa huwa mudhof, daka mudhofun ilaih. Terjemahannya itu. Jadi dengan kebalikan itu. Itu apa? Itu nun jamak. Langsung saja saya kasih contohnya, yaitu pada amiroini wa muznibaini. Nah, perhatikan tadi pada contoh amirina dan muznibina. Nah, ini kebalikannya. Amiroini dan muznibaini. Kalau tadi nunnya di fathah, di sini nunnya di kasroh. Tadi ro pada amirina di kasroh, ini di fathah. Kebalikan ya. Begitu juga pada muznibina, ini kebalikannya muznibaini. Inilah maksudnya biaksi dzaka, kebalikan itu. Maksudnya kebalikan dari jamak mudzakkar salim.
Kemudian selanjutnya isti'maluhu. Apa ini isti'maluhu? Isti'maluhu ini fi'il madhi ya, wazannya adalah istaf'ala. Masukkan dia ke tasrif lugawi. Jadilah dia istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu. Nah, inilah dia. Istamala, istamala, istamalu. Nah, itu. Dan kemudian di depannya hu itu adalah maf'ulun bih. Terjemahannya adalah mereka telah mempraktekkannya. Mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya lah ini ya. Wow. Ini domir bariz. Jadi pada isti'maluhu sudah lengkap fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Sudah jelas ini adalah jumlah yang sempurna. Dan jumlah ini fi mahalli raf'in khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya yang di awal tadi, yang nunu. Nah, itu mubtada'nya. Kemudian kita lanjut sedikit lagi, fantabih. Fantabih fi'il amar, terjemahannya adalah perhatikanlah. Nah, gitu. Baik, inilah kajian kita pada bait 39 dan 40. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan disampaikan di grup WA masing-masing. Sekian, wallahu a'lam.